Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mediasi mata kuliah Alternative Dispute Resolution dari kelas 6 HKIP. Yang beranggotakan Raffi Kumar, Muji Prasetyo, Raja, Nur Razak, Nur Iza, Okti Nur Hidayah, Pretty Pustoso Zakia, Rizky Nur Hidayat, Rodiah, dan Sarif Hidayatul. Perkara ini berawal dari dibuatnya surat perjanjian kerjasama pada awal tahun 2013. Perjanjian kerjasama tersebut melibatkan Okti Nur Hidayah SHMH yang dalam hal ini selaku pihak penggugat dan Rodiah SHMH selaku pihak tergugat. Dalam perjanjian kerjasama tersebut di mana kedua belah pihak sepakat untuk membentuk sebuah perusahaan yang diberi nama PT Berkah Abadi. Okti Nur Hidayah menanamkan modalnya sebesar 470 juta dan mereka sepakat bahwasannya setiap tahunnya Okti Nur Hidayah SHMH akan mendapatkan 5% dari hasil keuntungan perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut didirikan pada tahun 2013 dan dituangkan di dalam Akta Nomor 18 28 Februari 2017. Perusahaan berjalan dengan lancar serta telah mempekerjakan 500 orang karyawan. Namun di 2 tahun terakhir, yakni tahun 2017 hingga tahun 2019, perusahaan tidak lagi memberikan 5% hasil keuntungannya tersebut kepada Okti Nur Hidayah. Sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan di dalam surat perjanjian kerjasama tersebut yang dibuat bersama dengan Rodiah. Hal ini menimbulkan sengketa prestasi dan telah membuat Okti Nur Hidayah selama 2 tahun terakhir mengalami kerugian yang mencapai 1,5 miliar. Namun sebelum masuk di dalam ranah pengadilan, ia pun mengajukan sengketa tersebut melalui tahap mediasi yang berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Bagaimana akhir dari perkara ini? Selamat siang semuanya. Siang. Perkenalkan, saya Sarif Hidayatullah selaku mediator dari kedua belah pihak. Sebelumnya saya mempersilakan kedua belah pihak untuk memperkenalkan diri masing-masing. Silakan pihak penggugat memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Okti Nur Hidayah SHMH. Dalam hal ini saya selaku pihak penggugat. Baik, terima kasih. Silakan pihak tergugat. Ya, terima kasih mediator. Perkenalkan, saya Rodiah SHMH. Saya selaku pihak tergugat. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yakni berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, bahwasanya sengketa perdata yang pertama wajib terlebih dahulu menyelesaikan perkaranya melalui perdamaian dengan dibantu oleh moderator. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, saling berunding, dan memilih penyelesaian. Saya akan menjelaskan tata cara mediasi. Yang pertama, dalam hal ini saya selaku mediator bersikap netral dan memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk merundingkan duduk permasalahannya. Yang kedua, saya akan mencari kesalahpahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya akan menentukan dan menjadwalkan agenda pembicaraan dalam hal perundingan kesalahpahaman yang terjadi dalam perkara ini. Yang keempat, apabila negosiasi pada akhirnya mendapatkan kata sepakat dari kedua belah pihak, maka akan dibuat akta perdamaian yang menyatakan bahwa perkara ini selesai dan berakhir dengan mediasi. Bagaimana Ibu Okti? Ya, saya setuju. Terima kasih. Bagaimana Ibu Rodiah? Ya, saya setuju. Ya, baik, kita mulai saja mediasi pada hari ini. Pertama-tama saya ingin mendengarkan duduk perkara dari pihak penggugat. Bagaimana Ibu Rodiah? Ya, saya persilakan. Ya, oke, terima kasih mediator. Jadi perkara ini berawal dari saya dan saudari Rodiah yang membuat suatu perusahaan yang kami beri nama PT Berkah Abadi, yang dimana saya menanamkan modal awal sebesar 470 juta untuk membuat suatu perusahaan ini. Perusahaan ini kami dirikan tahun 2013 dengan Akta Nomor 18 28 Februari 2014. Kerjasama tersebut kami tuangkan dalam perjanjian yang menyatakan bahwa nantinya keuntungan setiap tahunnya di perusahaan ini sebesar 5% akan diberikan kepada saya. Namun
saudara Okti lupa. Perjanjian tersebut dapat berubah kapan saja melihat situasi dan kondisi. Loh, bagaimana bisa terjadi tanpa sepengetahuan saya? Seharusnya saudari Rodia memberitahukan terlebih dahulu hal tersebut kepada saya. Berarti Anda membuat kebijakan sendiri tanpa koordinasi kepada saya. Namun, Ibu seharusnya tahu perkembangan perusahaan kita. Kita lihat dari pasar uang, dijelaskan bahwa bila terjadi kerugian, maka akan menjadi tanggung jawab kedua belah pihak. Jadi, di sini sudah jelas Ibu, apabila ada kerugian perusahaan kita akan menanggungnya secara bersama-sama, bukan satu pihak. Loh, bagaimana bisa dong? Masalah ini sudah 2 tahun dan baru disampaikan kepada saya pada saat sekarang, itu pun karena adanya mediasi. Loh, tidak bisa seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Rodia dan kepada Ibu Okti. Baik, di sini saya akan menjelaskan mungkin yang telah disampaikan oleh pihak penggugat dan pihak tergugat. Di sini saya melihat bahwa pihak penggugat dan pihak tergugat terjadi kesalahpahaman, di mana Ibu Okti merasa saudari tidak terbayarkan selama 2 tahun terakhir ini. Sedangkan pihak tergugat bahwa saudari Okti tidak tahu perkembangan selama 2 tahun terakhir ini, di mana 2 tahun terakhir ini perusahaan mengalami naik turun dan itu berpengaruh terhadap pendapatan yang didapat oleh perusahaan. Ditambah lagi pendapatan tersebut juga harus menutupi setiap penghasilan para pekerja yang dikerjakan 500 orang pekerja. Bagaimana Ibu Okti? Seharusnya diberitahukan dulu kepada saya, sehingga tidak terjadi seperti ini dan melalui jalur ini. Dan saya rasa kita perlu membuat perjanjian ulang. Bagaimana Ibu Rodia? Ya, kalau pihak penggugat mengajukan untuk membuat perjanjian ulang, ya saya setuju. Baik, kira-kira untuk membuat perjanjian ulang kerjasama bisanya Ibu Okti kapan? Saya sih punya waktu luang hari Kamis 19 Desember 2019. Kamis 19 Desember 2019, apakah saudari Rodia siap? Sebentar, mediator. Sebenarnya saya bisa pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019. Baik, apabila kedua belah pihak setuju akan diadakan pembuatan ulang kerjasama, berarti dalam hal ini akan disertakan dengan penandatanganan akta perdamaian berakhir damai. Bagaimana saudari Okti? Ya, saya setuju. Ya, saya setuju. Kira-kira untuk pembuatan ulang perjanjian kerjasama akan dilaksanakan di mana? Kalau saya sih usul di Hotel Aston Purwokerto. Bagaimana pihak penggugat? Ya, saya serahkan kepada tergugat, saya tidak ada masalah. Baik, di sini saya akan membaca ulang bahwa mediasi berakhir damai dengan agenda bahwa hari Kamis 19 Desember 2019 akan dibuat ulang perjanjian damai serta penandatanganan akta perdamaian bahwa mediasi berakhir damai. Terima kasih kepada pihak penggugat, terima kasih kepada pihak tergugat. Namun sebelumnya ada yang ingin disampaikan kembali baik pihak penggugat maupun pihak tergugat? Ya, dari saya tidak ada. Dari saya juga tidak ada. Terima kasih kepada pihak penggugat. Terima kasih kepada pihak tergugat. Oke, kami dari kelompok mediasi mata kuliah Alternative Dispute Resolution mengucapkan Terima kasih telah